Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Allahu Akbar, gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Udah sarapan belum? Udah, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Reza, pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa bersama, dan bagi yang bermuslim bisa menyelesaikan. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Reza. Oke, Bapak mau absen terlebih dahulu nih. Kira-kira siapa yang nggak masuk hari ini? Adam. Siapa? Adam kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Claudia. Rizky, ya Rizky tadi kenapa? Rizky sakit juga, Pak. Sakit. Claudia kenapa, Siti? Itu ada keperluan keluarga. Keperluan keluarga dia. Oke. Ada lagi? Ada. Oke. Berarti Adam, Rizky, sama Claudia. Oke. Terima kasih. Guys, kemarin masih ingat gak kita belajar tentang listrik dinamis pada subbab? Oke, hukum Ohm. Nah, pada hari ini kita akan meneruskan bab listrik dinamis dengan subbab yang baru. Apa sih yang akan kita pelajari? Nah, listrik dinamis subbabnya adalah rangkaian listrik. Kalau kalian dengar kata rangkaian listrik, pasti yang ada di pikiran kalian adalah paralel dan seri. Ada lagi? Ini SD pernah kan ya kita ya? Iya. Nah, apa lagi? Kabel apa nih? Kabel roll. Baterai. Hah? Bohlam, saklar. Lampu, bohlam. Sama dong. Oke, good, keren. Lanjut ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau cek konsentrasi kalian. Biasanya kalau habis makan pagi itu atau makan nasi uduk, kalian pernah ngantuk nih, ya kan? Nasi uduk kan tadi makannya. Oke, kita ngumpul bikin lingkaran di tengah. Rapat aja, rapat, nggak apa-apa. Sedapat mungkin. Lihat aja dulu. Aplimat ya, masuk. Mundur. Masuk. Nah, dah. Dah. Ayo dong, duduk. Oke, nama permainannya adalah tepok nyamuk. Oh, tepok nyamuk gimana, Haikal? Oh gitu. Oke. Haikal bisa tepok nyamuk? Bisa. Oke. Oke. Tepok nyamuknya kita beda. Yang pertama tangan kanan kalian di depan. Tangan kanan. Ya, jangan tangan kiri, taruhnya di tangan kanan gitu. Tangan kanan. Tangan kanan, kirinya di atas. Oke. Berarti kalau gitu tepok nyamuknya gimana? Ini. Oke. Lagi. Tepok nyamuk. Pinter. Anak TK mana ini? Oke, lanjut. Oke. Nanti Bapak akan ngomong tepok nyamuk kanan. Berarti kalau tepok nyamuk kanan, tepok tangan yang di sebelah kanan. Kalau Bapak bilang tepok nyamuk kiri, berarti sebelah kiri. Kalau Bapak bilang tepok nyamuk biasa, berarti tangan sendiri. Siap? Oke, konsentrasi. Tepuk biasa. Oke. Tepuk nyamuk kiri.
Tangannya mana, Alika? Jangan disembunyiin. Nanti kita naikin. Oke, balik posisi. Tapuk nyamuk kanan. Oke, sekarang kita naikkan levelnya. Kalau misalkan tangan temennya kena, misalkan nih Haikal tepuk nyamuk kanan, berarti kanan ke mana Haikal? Kanan nih. Haikal tangan kanan. Bapak bilang tepuk nyamuk kanan, ke tangan siapa? Fahri. Kalau Fahri kena, berarti Fahri gugur. Berarti harus keluar dari permainan ini. Siap? Berarti harus menghindar. Siap? Tepuk nyamuk biasa. Oke. Tepuk nyamuk biasa. Tepuk nyamuk kiri. Nah, yang kena mundur. Yang kena mundur. Yang nggak kena rapat. Siap, lagi posisi konsentrasi. Tepuk nyamuk kanan. Udah ada kena. Oke, tepuk tangan selalu. Balik tempat duduknya. Balik. Udah refresh kita. Oke. Lanjut ya. Baik. Nah, kalian itu di sini termasuk ke dalam fase D, di mana pada pembelajaran kali ini fase D-nya adalah siswa mampu menganalisis dan memahami konsep dasar rangkaian listrik, termasuk rangkaian seri dan paralel, dengan menggunakan hukum Ohm yang minggu lalu kita sudah pelajari. Siswa mengaplikasikan konsep ini melalui percobaan sederhana untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik kedua jenis rangkaian dan dapat menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menerapkan konsep hukum Ohm pada rangkaian listrik dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Profil pelajar Pancasila yang mau kita ambil dalam pembelajaran hari ini adalah bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Good. Lanjut. Ini adalah alur belajar kita pada hari ini. Yang pertama, perhatikan instruksi gurumu. Tentu aja perhatikan instruksi dari Bapak ya. Yang kedua, mulai mendiskusikan dengan teman sekelompoknya terkait pertanyaan pemantik. Nanti akan ada pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab. Selanjutnya, penyampaian masalah. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak memakai model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti ada problem atau masalah yang akan Bapak kasih kepada kalian, di mana kalian harus berdiskusi bersama-sama teman sekelompok kalian untuk memecahkan atau mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Nah, lalu ada demonstrasi virtual lab. Demonstrasi virtual lab itu berarti nanti Bapak yang demonstrasi virtual lab. Kenapa harus demonstrasi? Nah, karena nanti akan ada pembagian LKPD. LKPD-nya itu akan berkaitan dengan virtual lab. Jadi Bapak akan ajarkan kalian secara singkat untuk demonstrasi virtual lab-nya. Kemudian dilanjutkan dengan mengakses bahan belajar melalui link atau QR code. Jadi nanti Bapak akan share QR code kepada kalian untuk referensi materi pada hari ini sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Bebas, ada video, ada e-book, dan segala macam sesuai dengan minat kalian. Lanjut, mengerjakan LKPD, mendiskusikan pemecahan masalah yang tadi Bapak sebutkan, terus dan presentasi. Terakhir, refleksi, kesimpulan, dan penutup. Next, pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah ketika banyak peralatan listrik di rumah digunakan sekaligus, seringkali listrik bisa menjadi tidak stabil atau bahkan padam, mati listrik, ya. Menurut kalian apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Banyaknya penggunaan listrik. Ada lagi? Jadi nih, misalkan di rumah kalian kan daya listriknya masing-masing berbeda.
Terus di rumah kalian banyak barang elektronik, AC, kulkas, TV, Magicom, ya. Terus apalagi kalau ada yang pakai water heater di kamar mandinya, ya kan? Itu kan menggunakan daya listrik masing-masing kan. Nah, kalau itu nyala, misalkan itu menyalanya itu berbarengan, yang bisa menyebabkan mati lampu di rumah kalian, khusus rumah kalian aja. Nah, itu apa ya yang menyebabkan kira-kira menurut kalian? Oke, kelebihan daya yang digunakan tidak sesuai dengan daya rumah kalian. Oke, good. Ada lagi? Oke, kebanyakan barang elektronik yang digunakan dalam satu waktu. Oke, keren. Ada lagi? Habis tokennya, Pak. Tokennya habis. Bisa jadi tokennya habis. Good. Lalu yang kedua, menurut kalian, apakah ada kaitannya dengan jenis rangkaian listrik? Ada. Oke, karena kalian bilang ada, maka Bapak akan kasih problemnya hari ini. Problemnya adalah yang mau kita angkat pada hari ini, yang akan kalian cari solusinya adalah listrik di beberapa rumah sering sekali mengalami mati lampu saat ada banyak perangkat elektronik yang menyala bersamaan. Bagaimana rangkaian listrik di rumah dapat mempengaruhi kestabilan arus listrik? Jadi, kalian harus mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalian cari solusinya bagaimana peran rangkaian listrik di rumah dapat mempengaruhi kestabilan arus listrik sehingga tidak menjadi padam. Oke. Ini adalah virtual lab-nya. Bapak akan presentasikan virtual lab-nya. Demonstrasi. Oke, nah ini adalah virtual lab yang akan kita gunakan nanti. Namanya adalah PET Colorado atau kalau Indonesianya PET Simulation. Ini dari universitas luar negeri. Oke, di sini ada berbagai macam komponennya. Ini kabel, baterai, bola lampu, resistor, saklar, dan lain-lain. Masih banyak nih. Oke, sekarang kita akan bikin rangkaian sederhana ya. Jadi rangkaian itu ada dua. Yang pertama rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Bedanya adalah penggunaan saklarnya. Kalau saklarnya ini kan saklar ya. Oke, ini Bapak akan taruh. Nah, ini saklarnya posisinya terbuka tertutup. Nah, kalau terbuka ini namanya rangkaian terbuka. Kalau Bapak tutup namanya rangkaian tertutup. Oke. Saklar ini gunanya untuk mengatur arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Oke, biar tidak terjadi konsleting. Oke, ini adalah batu baterai. Ini Bapak kasih bola lampu. Nah, ini. Oke. Terus ini tinggal drag aja. Nah, ini udah nih. Kita akan tutup. Nah, lampunya nyala nih. Yang kuning-kuning ini lampunya nyala. Oke, arusnya gimana? Arusnya jalannya seperti ini. Nah, arusnya dari yang kuning-kuning menuju sampai ke warna hitam. Ini baterai. Oke, kita buka dulu. Nah, terus misalkan Pak, saya nggak tahu nih arus yang digunakan dalam rangkaian tersebut berapa. Kita pakai namanya ampermeter. Ini kita hapus boleh. Cara delete gitu ya. Nah, ini adalah ampermeter. Ampermeter itu adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian. Oke. 0 kan? 0. Kita nyalain. Nah, arus yang mengalir berapa? 0,90 atau 0,9 ampere. Nah, ini bisa naik turun tergantung hambatan sama voltase atau tegangan si baterai. Ngaturnya gimana Pak? Hambatan sama tegangan voltase si baterai. Klik aja nih batu baterai, klik. Maka akan muncul di bagian bawahnya. Ini tegangannya berapa di sini? 9 volt. Pak, saya butuhnya 2 volt. Ya udah, kurangin aja. Kurangin ke belakang. Nah, otomatis arusnya berubah gak? Jadi berapa?
0,2. Otomatis nyala lampunya lebih terang apa lebih padam? Lebih padam. Oke. Pak, kalau hambatannya saya mau kurangin. Hambatan kalau mau dikurangin tinggal klik lampunya atau bohlamnya. Klik aja. Nah, maka di sini hambatannya berapa tertera? 10 ohm. Pak, saya maunya 2. Oke, kurangin aja 2. Arusnya jadi berapa? 1. Ini kayak rumus Ohm yang kemarin loh, V I bagi R. Atau VIR. V kalau cari I berarti V bagi R. I sama dengan V bagi R. Nah, jadi arus yang mengalir ini adalah ya tegangan dibagi hambatan. Tegangannya berapa di sini? 2. Tegangan dibagi hambatan. Hambatannya berapa di sini? 2. 2 bagi 2 sama nggak sama ini? 1. Itu rumusnya yang VIR kemarin. Ingat ya? Oke. Terus, Pak, saya tegangannya mau 2 tapi hambatannya semua taikin. Taikin aja. Pak, saya mau 10 atau mau 100 hambatannya. Tuh, 100. Jadi, tegangan dibagi hambatan. 2 dibagi 100. Jadinya berapa harusnya? 0, kok minus? 0,02. Ini itu hasilnya di sini nih. Oke. Terus lampunya nyala nggak? Enggak, karena arusnya mengalir sedikit. Oke. Kita normalin lagi jadi 2 tadi. Tadi 2 kan? Nah, Pak, saya mau cek tegangan yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik di bola lampunya. Oke. Cari ini, namanya adalah voltmeter, alat untuk mengukur tegangan listrik. Kalau amperemeter, alat untuk mengukur kuat arus listrik. Caranya gampang, nih hitam taruh di sebelah sini nih. Nih, di lampu ini, yang merah atau di sini bebas. Nah, tuh. Tegangan berapa? 2 volt. Sama nggak sama baterainya? Sama. Kenapa sama? Karena tegangannya tidak terbakar, Oke, tidak terbagi, hanya 1 lampu aja. Hanya 1 lampu. Gimana kalau 3 lampu, 4 lampu? Nah, itu nanti kalian akan percobaan. Oke. Baiklah, udah paham cara penggunaan kit? Keren sekali. Oke. Tadi kita sampai ke virtual lab. Nah, Bapak akan kasih ini adalah barcode virtual lab dan ini adalah barcode referensi materi, tapi tenang aja, Bapak udah printin untuk kalian. Jadi Bapak akan bagikan setiap kelompok 1 paket barcode virtual lab dan 1 paket LKPD. Nih. Nih. Oke, guys, di situ di LKPD-nya ada situasi yang harus kalian baca, terus tugasnya, ya, situasinya ada banyak. Itu situasinya itu ada problem yang tadi. Nah, tugasnya adalah kalian percobaan dari 2 percobaan. Nah, di sini ada percobaan seri sama ada percobaan paralel dan ada tabelnya. Silakan isi waktu pengerjaannya 25 menit. Nanti presentasi ya dari hasil. Terus ada question di belakangnya. Silakan dijawab. Scan dulu itunya, virtual lab-nya, scan. Ini referensi. Di situ ada barcode referensi materi yang bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan, ya, guna untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman terakhir.
Virtual lab-nya akses dulu nih. Ini boleh kita warna. Harus kerjasama yang baik karena rubrik penilaiannya adalah kerjasama yang baik, salah satu rubriknya. Yes, keren. Bisa kah? Stop. Ini jadi salting ya. Terus di situ kasih kabel lagi di itu kabel meternya udah ya. Kabelnya saklar udah saklar. Kayak gitu sih. Nah, ya. Wih. Nyala. Tinggal atur hambatan sama itunya. Itu ada satu percobaan seri, ada 3 kali percobaan. Satu percobaan ada 3 di table, 3 kali percobaan. Paralel 3 kali percobaan. Dengan hambatan dan tegangannya yang sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Itu lampunya benerin, terus lampunya miring. Bapak ini kalau ada baliknya ya? Boleh. Bahasa kalau misalnya bingung jawabnya gimana, pakai bahasa kalian aja. Pemahaman kalian, pakai bahasa pemahaman kalian. Ya, video, ada e-book, ada poster, banyak. Ih, akses sendiri lah. Masa minjem HP temennya? Udah hotspot. Yang bisa nyalain hak langsung doang, Itu seri kan? Kalau paralel beda-beda kan? Iya. Kalau beda. Itu beda sih. Kalau Gantung. Saklarnya naruhnya di mana? Kalau tergantung saya satu ruangan. Kalau naruhnya di sini, sekali nyala semua. Kalau naruhnya di sini, sini. Kalau itu ruangan ini kan Iya bisa. paralel. Iya paralel. Siapa? Saya mau 11 orang. 11 lah. Kalinya nggak bisa, Bang. Jangan masuk. Gue mau main. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa. Kalau campuran ini Pak. Kayaknya nggak kayak basic seri itu kelebihannya apa sih Pak? Saya cuma tahu ukuran doang. Itu gampang tahu. Gampang maksudnya kamu bisa analisis dari Hemat gitu Pak. hemat apa? Hemat. Paralel soalnya lebih listrik. Tingkat saklar. Tapi menghemat kan? Menghemat. Kamu lihat dah dari jalur itu ketahuan. Ini kan kabel. Ini kan namanya apa? Kabel kan? Dari situ ketahuan. menghemat arus. Jadi kan kalau saya itu bersamaan ya jadi dia kabel itu sama maksudnya kayak kabel kayak gitu.
Itu lebih surat ada dong. Lebih menghemat kabelnya. Jadi itu enggak. Ini kalau misalnya ini kan kabelnya. Apa Mi? Kayaknya jelek nih Pak. Bisa itu dia banyak. Ini HP saya, Pak. Saya bagus. Hmm. Ini enggak Pak, bentar Pak. Dikit itu ya, Gila dia. Makot tuh bang. Bisa Pin? Bisa Mut? Bisa Pak. Oh, Aman keren. ada. Bisa Bi? Gimana? Kecil. Enggak. Tahu? Terus udah dulu itu rangkaian paralel. Oh, serinya kan juga. Iya kan paralel dan paralel, rangkaian paralel kelebihan. Itu formulanya sendiri ini. Terus jika salah satu yang masih jika salah satu Jati bisa, Jati? Bisa. Ini selesai? Nah, nanti tidak suruh kita Itu bunyi Pak. Oh, iya. Hmm? Pensil, coba aja. Kan dia kalau inian tidak menghantarkan arus listrik. Coba kawat kan di situ ada klip tuh. Ada klip kan? Coba aja kawatnya ganti, kabelnya ganti klip. Bapak gini. Boleh, bebas kamu. Tempelin. Tuh, ya kan? Ya iyalah. Bisa. Ganti kawatnya. Coba pakai koin. Ya, tulisannya udah selesai, tinggal gambarnya. Ya, tempelin. Bisa. Coba pensil mah nggak bisa. Hapus. Coba hapus dulu koinnya. Uang dolar kebakar gak? Hah? Kalau pakai uang dolar kebakar. Enggak. Coba. Oh. Hapus dulu. Itu apa Pak? Coba aja. Itu hambatan dia. Tuh. Oma aja. Hemat Tergantung gak sih energi. hemat. Udah mau dipakainya kapan-kapan. Apanya kawan-kawan? Paralel lebih menghemat kan Pak? Paralel lebih menghemat. Gimana kalian? Ya. Kan kalian yang harus memecahkan permasalahan dari yang di depan. Pokoknya nih Pak. Kurang ajar banget.
Kekurangan dari enggak lah, itu lanjutin. Kalau bingung jawabnya akses referensi materinya. Guys, 5 menit lagi ya. Keren ya Arumi. Keren. Baru tahu Pak. Iyalah, kan dia ada konduktor, isolator, semikonduktor. Boleh, bebas. Iya, boleh. Tapi itu komennya udah benar. Jago dia Pak. Dia jago banget tuh Pak. Sama-sama dong ngerjainnya. Ya ini saya udah berdiskusi. Gak mau. Aku diskusi bareng-bareng. Apa, Val? Nggak putus-putus Pak. Nggak Nggak pernah apa-apa. bisa putus ya? Nggak apa-apa. Nggak pernah bisa putus sih Pak. Kan nempel, kamu tempelin kan. Finish semua guys. Finish gak? Kalau satu selesai. 2, 3. Dikit lagi. 4, finish. Finish, 5 finish. Oke, 3 kelompok 3 dikit lagi. Yuk, guys. Semangat guys. Ini 2. Nah, iya benar. Home. Home. Om. Home. Iya. Home. Ada home. Home. Bukan home gitu. Kayak gitu. Gimana? Kelompok 3 finish? Oke. Finish ya. Oke. Sebelum presentasi kita refresh dulu karena udah stres, udah mikir jawaban. Oke. Ada yang masih inget gak lagu Potong Bebek Angsa? Gimana? Potong bebek angsa, Nana minta dansa 4 kali. La 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 la. Oke, stop. Oke, kita akan ganti liriknya. Nah, kelompok 1 nadanya sama ya. Kelompok satunya ini adalah wak. Jadi kalau misalkan wak 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 gitu ya, wak ya. Nah, ini kelompok 2 ik. Jadi wik 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 wik. Nih kelompok 3 wuk 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 wuk. Kelompok 3 wek. Kelompok 3 wek 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 wek. Nih wok 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 wok. Nah, dengerin. Ingat ya. Kelompok 1 apa? Wah, kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 5. Oke. Nadanya inget ya. Nanti Bapak kan begini. Nah gitu. Siap ya. Nah, nadanya nada tadi potong bebek angsa. Siap ya? Siap. Oke. Konsentrasi. Siap. Coba. Oke. Konsentrasi.
ketawa. Wah ya. Lagi ya. Ya, yang ketawa kita sorakin ya. Konsentrasi. Siap. Keren. Oke, sekarang kita mulai presentasi. Siapa yang mau mulai duluan? Satu dulu. Oh 5? Ah 5 boleh. Ya 5 silakan. Versi kedua ya. Ya tadi kan tawarin nggak mau? Boleh depan boleh. Oke, tepuk tangan untuk temennya dulu. Wih. Silakan. Kelompok berapa ini? 5. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Tati, dari sini saya Rumi. Di sini kami mau presentasi tentang rangkaian seri dan paralel. Ya. Tadi kami sudah mencoba bikin rangkaiannya sesuai yang digambar. Lalu kami menghitung kuat arus listriknya. Pada percobaan pertama Kita dapat kuat arus listriknya yaitu 0,3 ampere. 0,3 ampere. Oke. 0,33 ampere. Oh, 0,33 ampere. Lanjut. Percobaan kedua 0,17 ampere. Yo. Terus yang ketiga 0,17 ampere. Oke. Next. Percobaan paralel. Percobaan pertama 6,00 ampere. Percobaan kedua 3,67 ampere. Percobaan ketiga 3,67 ampere. Oke, lanjut. Kita juga sudah menjawab pertanyaan analisis pertama. Berdasarkan pengamatan terhadap nyala lampu, apa perbedaan yang ditemukan antara percobaan 1, 2, dan 3? Berikan penjelasan. Perbedaan yang ditemukan adalah kuat arus listrik. Percobaan pertama memiliki ampere lebih kecil daripada percobaan kedua dan 3. Percobaan kedua dan 3 memiliki ampere yang sama tetapi berbeda tekanannya di bola lampu. Apakah arus listrik sama dengan bola lampu berdasarkan apa? Hanya berbeda di percobaan pertama karena ohm di bola lampunya lebih kecil. Di percobaan kedua dan ketiga hanya berbeda penempatan ohm pada bola lampu. Rangkaian paralel. Berdasarkan pengamatan terhadap nyala lampu, apa perbedaannya antara percobaan 1 dan 3? Perbedaannya adalah percobaan pertama memiliki arus besar hampir lebih besar, yaitu lebih bawah 0 ampere. Tapi percobaan kedua dan ketiga memiliki ampere yang sama, yaitu 3,67 ampere. Bagaimana arus listrik pada setiap bola lampu dibandingkan dengan rangkaian seri? Jawabannya, dalam rangkaian paralel, arus listrik pada setiap bola lampu lebih besar dibandingkan dengan rangkaian seri. Yang ketiga, perbandingan rangkaian seri dan paralel. Berdasarkan percobaan, mana yang lebih stabil jika digunakan di rumah untuk menghindari pemadaman listrik? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya yaitu
Stabilitas untuk pengguna di rumah. Rangkaian paralel lebih stabil untuk digunakan di rumah karena jika satu bola lampu putus, bola lampu lainnya tetap menyala. Alasannya, dalam rangkaian paralel setiap komponen mendapatkan tegangan penuh dari sumber daya sehingga tidak mempengaruhi komponen lainnya. Kesimpulannya yaitu satu, perbedaan utama antara rangkaian seri dan paralel. Kedua, kelebihan rangkaian seri yaitu mudah untuk dipahami. Kekurangannya, jika satu komponen rusak, seluruh rangkaian akan mati. Kelebihan rangkaian paralel. Tegangan pada setiap cabang adalah sama, sehingga cocok untuk aplikasi di mana tegangan yang sama di seluruh rangkaian. Kekurangan rangkaian paralel. Arus yang mengalir melalui setiap cabang berbeda, sehingga tidak cocok untuk aplikasi di mana arus yang sama diperlukan di seluruh rangkaian. Itu dia presentasi kita. Makasih. Yuk, silakan. Ada yang bantuin dulu nggak? Nggak, oke, silakan. Makasih. Oh, saya lihat dia wik tadi. Wik. Tweet. Kita kan diajak, Pak. Kan wak kita belakang ada wak. Oke, dengerin dulu ya, silent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 alias UMG. Kami akan memberikan tentang percobaan analisis tentang rangkaian listrik. Perkenalkan, nama saya Moreno Alvin Bros. Saya Lulu Lai, Rosa Fauzia, saya Elvira, saya Davi. Nah, di sini kita sudah percobaan dalam rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini kita menjawab pertanyaan dari rangkaian seri. Percobaan pertama, kedua dan ketiga sesuai dengan yang di tabel. Nah, percobaan pertama itu dengan beda potensial listrik itu 2 volt, hambatannya sesuai dengan yang di tabel, dengan hasil arus listrik 0,33 ampere. Percobaan kedua dengan beda potensial 2 volt dan hambatannya sesuai di tabel, dengan hasil yaitu watt listrik 0,17 ampere. Percobaan kedua dengan beda potensial sama seperti percobaan pertama dan kedua yaitu 2 volt, hambatannya sesuai di tabel, dan sama seperti percobaan kedua hasilnya 0,17 ampere. Di pertanyaan 1B itu ada apakah arus listrik sama setiap bola lampu? Jelasan kenapa? Ya, salah satu arus listrik ada yang sama karena dengan hambatan lampu ke 1, 2, dan 3 yang sama, jadi membuat hasil arus listrik sama. Jadi percobaan kedua dan ketiga itu di hambatannya itu sama, cuma berbeda di setiap lampunya. Jadi percobaan kedua itu lampu pertama 2, lampu kedua itu 4, lampu ketiga itu 6. Sama seperti percobaan ketiga, bedanya hanya diganti lampu. Di percobaan ketiga lampu pertama itu 6, lampu kedua tetap 4, lampu ketiga 2. Jadi hanya diganti dan hasilnya tetap sama, yaitu 0,17 ampere. Untuk soal nomor 2, yaitu berdasarkan pengamatan terhadap nyala lampu, apa perbedaan yang ditemukan antara percobaan 1, 2, dan 3? Berikan penjelasannya. Rangkaian listrik paralel, percobaan pertama dengan beda potensial listrik 4 volt dengan hambatannya lampu 1, kedua, dan ketiga adalah 2 ohm dengan hasil watt arus listrik 6 ampere. Percobaan kedua dengan beda potensial 4 volt dengan hambatan lampu 1 yang pertama 2 ohm, lampu kedua 4 ohm, dan yang ketiga 6 ohm dengan hasil watt arus listrik adalah 3,67 ampere. Percobaan ketiga dengan beda potensial 4 volt dengan hambatannya lampu 1 6 ohm, yang kedua adalah 4 ohm, dan yang ketiga adalah 2 ohm. Itu dibalik dengan sama yang percobaan 2. Percobaan 2 kan 6
2, 4, 6. Kalau sekarang 6, 4, 2. Dan hasilnya adalah 3,67 ampere. Untuk pertanyaan rangkaian paralel B, bagaimana arus listrik pada setiap bola lampu dibandingkan dengan rangkaian seri? Rangkaian yang lebih stabil dari arus listrik yang tinggi dibandingkan rangkaian seri. Dan untuk pertanyaan ketiga, Pertanyaan yang ketiga A adalah jawabannya apa David? berdasarkan cobaan mana yang lebih stabil bisa digunakan di rumah untuk menghindari pemadaman listrik. Jelaskan alasan Anda. Jadi rangkaian paralel yang lebih stabil dan cocok untuk listrik area rumah karena salah satu komponen tidak salah satu komponen asli. jika salah satu komponen mati, maka komponen lain tetap berjalan. Untuk kesimpulannya, yang pertama jelaskan perbedaan utama antara rangkaian seri dan paralel berdasarkan hasil pengamatan Anda. Berdasarkan hasil pengamatan, menurut kami perbedaan rangkaian seri dan paralel terlihat dari kuat arus listrik. Rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil percobaan, apa kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri mempunyai kelebihan, yaitu lebih menghemat penggunaan kabel, dan kekurangannya, yaitu kuat arus yang kecil dan jika salah satu komponen mati, komponen lainnya jadi mati. Rangkaian paralel mempunyai kelebihan, jika salah satu komponen mati, komponen lainnya tidak ikut mati. Dan rangkaian paralel mempunyai kuat arus yang tinggi dan lebih menghemat. Kekurangan dari rangkaian paralel adalah kelebihannya komponen kabel dan komponen lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yuk. Ada tanyain nggak? Nah, oke, gitu. Tadi siapa? Tiga, oke silakan. Kok ini pindah ke sini? Udah lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami nomor 3, nama saya Sunatika. Saya Hidayah, saya Alika Latifah. Saya Muhammad Eka Galian Rumi. Kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perbedaan kuat arus listrik pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk percobaan pertama, kami mencoba pada rangkaian listrik seri. Percobaan pertama, hambatannya lampu pertama 2, kedua 2, semua lampu pertama memang sama ya sama hambatannya yang kedua. Hasil kuat arusnya itu 0,33 ampere. Jadi percobaan kedua, hambatannya lampu pertama 2, lampu kedua 4, lampu ketiga 6, dan hasil kuat arusnya 0,17 ampere. Jadi percobaan ketiga, hambatannya 6, di lampu pertama, di lampu kedua 4, di lampu ketiga 2, kuat arusnya 0,17 ampere. Sedangkan di rangkaian paralel, di pertemuan pertama kita dapat ampernya itu 6. Dari lampu 1 itu 2 ohmnya, lampu 2 itu 2 ohmnya, lampu 3 juga ohmnya 2. Di rangkaian di percobaan kedua kita dapat ininya 3,67 ampere dari ohmnya 2, 4 sama 6. Di rangkaian ketiga juga ada di percobaan ketiga juga sama 3,67 karena cuma berbeda ohm di lampu 1, 2, dan 3. Rangkaian seri. Berdasarkan pengamatan terhadap lampu, apa perbedaan yang ditemukan antara percobaan 1, 2,
2, dan 3. Berikan penjelasannya. Perbedaannya adalah semakin kecil ohm setiap lampu, maka semakin besar ampere dan semakin terang lampunya. Apakah harus listrik sama di tiap bola lampu? Jelaskan mengapa. Berbeda karena setiap lampu mempunyai ohm yang berbeda-beda. Berdasarkan pengamatan terhadap nyala lampu, apa perbedaan yang ditemukan antara percobaan 1, 2, dan 3? Berikan penjelasan. Lampu nyalanya Lampu nyalanya. Nyalanya lampu nggak sih? lampu 1 nyalanya lebih terang karena ohmnya lebih kecil. Jadi ampernya lebih besar. Sedangkan lampu 2 dan 3 lebih kecil terangnya karena mempunyai ohm yang lebih besar dan ampernya lebih kecil. Bagaimana arti listrik pada setiap bola lampu dibandingkan dengan rangkaian seri? Seri, terus Pada rangkaian paralel, arus listrik setiap bola lampu lebih kecil dari pada rangkaian seri. Lanjut ke soal ketiga. Berdasarkan percobaan, mana yang lebih stabil jika digunakan di rumah untuk menghindari pemadaman listrik? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya rangkaian paralel. Karena bisa itu tadi benar apa? Karena bisa mematikan hanya salah satu lampu dan yang lain tidak mati. Dan kesimpulan, jelaskan perbedaan utama antara rangkaian seri dan paralel berdasarkan hasil pengamatan Anda. Rangkaian paralel bisa menghemat listrik karena hanya bisa mematikan hanya salah satu lampu. Sedangkan rangkaian seri bisa mematikan satu lampu akan mati semua. Dan kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil percobaan, apa kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel? Kelebihan rangkaian paralel bisa dimatikan salah satunya dan lainnya tidak mati. Sedangkan seri satu mati. kok ada bahasa Sunda? Seri 1 mah. Sedangkan seri 1 mati semua. Oke, selesai. Sekian dari kelompok kita, udah lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, good, great. Mau kemana? Ayo, maju, silakan. Ya, terakhir kelompok 1 ya. Habis ini terakhir kan? Iya lah. Maju dong. Ayo, fokus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, di sini kami telah melakukan percobaan untuk menentukan perbedaan karakteristik dan kestabilan arus antara rangkaian seri dan paralel. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina. Jadi di sini kami sudah melakukan percobaan untuk rangkaian seri dan paralel. Yang pertama akan dijelaskan hasil penelitian rangkaian seri oleh rangkaian seri pada percobaan pertama dengan beda potensial 2 volt dan hambatan di lampu 1 2, lampu 2 2, lampu 3 2 dapat 0,33 ampere. Pada percobaan kedua dengan beda potensial 2 volt dengan hambatan lampu 1 2, lampu 2 4, lampu 3 6 dapat 0,17 ampere. Pada percobaan ketiga dengan beda potensial 2 volt pada hambatannya pada lampu pertama 6, lampu 2 4, lampu 3 2 dapat 0,17 ampere.
Untuk selanjutnya adalah penelitian dari rangkaian seri paralel. Pada rangkaian paralel, percobaan pertama mendapatkan kuas arus listrik atau ampere yaitu adalah 6 ampere. Terus percobaan kedua menghasilkan 3,67 ampere dan percobaan ketiga mendapatkan 3,67 ampere. Selanjutnya kita akan menjawab dari pertanyaan analisis. Yang pertama untuk rangkaian seri, berdasarkan pengamatan terhadap nyala lampu, apa perbedaan yang ditemukan antara percobaan 1, 2, dan 3? Jadi, berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, pada percobaan pertama nyala lampu menyala secara rata. Percobaan kedua, lampu pertama redup, lampu kedua sedikit terang, dan lampu ketiga terang. Dan sedangkan percobaan ketiga, lampu pertama menyala dengan terang, lampu kedua sedikit terang, dan lampu ketiga redup. Untuk tes B, soalnya adalah apakah arus listrik sama di sejumlah lampu berdasarkan mengapa? Jawabannya yaitu berbeda karena masa arus listrik yang diberikan berbeda. Yang kedua, rangkaian paralel. A. Berdasarkan pengamatan pada belumnya lampu, apa perbedaan yang ditemukan antara percobaan 1, 2, dan 3, dan berikan penjelasannya. Jawabannya adalah percobaan pertama memiliki kecahayaan yang lebih terang dibandingkan percobaan yang kedua dan ketiga. B. Bagaimana arus listrik pada setiap bola lampu dibandingkan dengan rangkaian seri? Jawabannya, pada rangkaian seri arus listrik yang Seri. melalui setiap bola lampu adalah sama, namun dalam rangkaian paralel arus yang mengalir pada setiap bola lampu berbeda-beda tergantung pada jembatan. Nomor 3, perbandingan rangkaian seri dan paralel. A. Pertanyaannya, berdasarkan percobaan, mana yang lebih stabil jika digunakan di rumah untuk menghindari pemadaman listrik? Jelaskan alasan Anda. Yaitu paralel. Karena jika satu bola lampu atau perangkat pada rangkaian paralel putus atau rusak, arus listrik masih dapat mengalir melalui cabang lain, sehingga perangkat lain tetap menyala. Untuk kesimpulannya, jelaskan perbedaan utama antara rangkaian seri dan paralel berdasarkan hasil pengamatan. Rangkaian seri memiliki komponen yang terhubung dalam satu jalur, sedangkan rangkaian paralel memiliki komponen yang terhubung dalam beberapa jalur. Berdasarkan hasil percobaan, apa kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan paralel? Yaitu, untuk kekurangan rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak atau terputus, aliran listrik akan terhenti sepenuhnya. Sedangkan pada rangkaian paralel, biaya penggunaan rangkaian paralel lebih mahal karena memerlukan lebih banyak komponen. Itu saja hasil penelitian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Ayo applause. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terakhir kelompok 1. Biasanya kalau kelompok terakhir tuh lebih keren biasanya. Karena kita udah komisi nanti. Bisa gitu Tesya. Ayo. Geser di mana dirinya? Ah, situ. Oke. Apa sih biar adil cowoknya satu-satu sih? Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sini bersama saya Tesya. Saya datang. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas LKPD tadi. Yang pertama, ada rangkaian listrik. Saya. Percobaan pertama beda kondisi lampu. Yang kedua lampunya satunya 2, lampu 2 nya 2, lampu 2 nya 2. Ampere itu 0,3. Percobaan kedua beda dan
Percobaan ketiga, untuk potensial dua, lampu satunya 6, lampu duanya 4, lampu tiganya 2, untuk arus listriknya 0,17 ampere. Dan percobaan kedua adalah rangkaian paralel. Yang pertama, percobaan pertama, beda potensial listriknya adalah 4, hambatannya lampu pertama 2, lampu kedua 2, lampu ketiga 2. Buat arus listrik atau ampere adalah 6,00 A. Percobaan kedua, yang 4, lampu kedua 2-nya 4, tiganya 6. Buat arus listrik 3,7 ampere. Percobaan ketiga, beda potensial listriknya 4, lampu satunya 6, lampu duanya 4, lampu tiganya 2, dan buat arus listriknya 3,67 ampere. Selanjutnya ada pertanyaan analisis. Yang pertama, rangkaian seri. A. Berdasarkan pengamatan terhadap nyala lampu, apa perbedaan ditemukan antara percobaan 1, 2, dan 3? Jawabannya, beda ampere setiap percobaan, tetapi yang pertama yang dari. Apakah arus listrik sama di setiap dua lampu? Berdasarkan apa? Jawabannya, setiap arus listrik di setiap ampere berbeda. Yang kedua, rangkaian paralel. A. Berdasarkan pengamatan terhadap nyala lampu, apa perbedaan yang ditemukan antara percobaan 1, 2, dan 3? Jawabannya, beda ampernya, dan yang pertama juga. Yang B, perbedaan terjadi pada jumlah ampere dan rangkaian seri. Ketiga, perbandingan rangkaian seri dan paralel. Berdasarkan percobaan, manifold stabil sudah digunakan di rumah untuk menghindari penyalahgunaan listrik. Jawabannya alasannya. Paralel, jawabannya paralel. Karena menurut kita paralel tegangannya adalah konstan. Jelaskan perbedaan utama antara rangkaian seri dan paralel berdasarkan hasil pengamatan Anda. Perbedaannya adalah beda rangkaiannya dan beda ampernya. Dan kedua, berdasarkan hasil percobaan, apa kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel? Perbedaannya adalah sistem seri lebih hemat kabel jika salah satu kekurangannya adalah jika salah satu komponen rusak, yang lain tidak berfungsi. Dan paralel, kelebihannya tegangan tetap konstan, tapi kekurangannya biayanya lebih mahal. Cukup sekian hasil presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Oke, dari percobaan itu apakah sudah menjawab pertanyaan atau problem yang pada awal? Sudah? Oke. Baiklah, kalau gitu Bapak akan minta kesimpulan dari percobaan atau pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Vina, silakan. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, saya memahami bahwa pada rangkaian seri arus listrik yang mengalir di tiap komponennya sama, tetapi tegangannya berbeda. Sebaliknya pada rangkaian paralel, tegangan setiap komponennya sama, sementara arus yang mengalir terbagi sesuai dengan jalur setiap komponennya. Oke, keren. Itu adalah tadi Vina ngejelasin kalau rangkaian seri arusnya mengalir itu sama, tegangannya sama. Kalau rangkaiannya paralel, tegangan yang mengalir itu sama, tapi arusnya terbagi sesuai jalur yang tersedia. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau kasih kesimpulan? Oke, silakan, Hojia. Setelah rangkaian penjelasan saya jadi tahu bahwa rangkaian paralel itu lebih stabil dan lebih cocok untuk rangkaian listrik rumah. Karena jika salah satunya mati, tetap menyala. Oke, baik. Berarti dari jawabannya Fauzia, berarti secara nggak langsung kita udah punya solusi untuk pembahasan atau problem yang kita mau angkat hari ini. Berarti
Solusinya adalah bagaimana rangkaian listrik di rumah dapat mempengaruhi kestabilan arus listrik? Dapat nggak? Rangkaian listrik dapat mempengaruhi kestabilan arus listrik tidak? Dapat. Jadi rangkaian apa yang paling cocok diterapkan di rumah? Paralel. Kenapa tadi paralel? Oke, karena jika salah satu komponennya ada yang rusak atau mati, komponen yang lainnya tetap menyala. Makanya di rumah kalian banyak saklar gak? Banyak. Setiap saklar untuk menyalakan satu lampu? Iya. Apakah rumah kalian memakai rangkaian paralel? Iya. Walaupun kata Nathan tadi biayanya cukup mahal. Iya. Dibandingkan rangkaian seri. Betul. Kelebihan kekurangannya adalah pada faktor pembiayaan. Otomatis penggunaan saklar, penggunaan kabel listrik itu lebih banyak dibandingkan seri. Tapi untuk mencegah terjadinya konsleting itu pemadaman listrik atau mati lampu, rangkaian paralel adalah yang paling tepat diaplikasikan di dalam rumah guna untuk menjaga kestabilan arus listrik. Keren sekali. Oke, baik. Saatnya kita akan melakukan sesi refleksi dalam bentuk post test. Bapak sudah nge-share ke grup tentang kuisis, sudah pada login semuanya. Silakan login dulu ke kuisis. Nah, udah pada login nih kuisisnya nih. Dah? Oke, Bapak tampilin dulu. Apa, Ijati? Oke, ini udah ada yang login? Belum nih, itu Bapak share lagi barcode-nya untuk login. Ya, silakan. Ini udah Moreno, nih udah Morens, namanya Morens. Ini ada di sini. Kamu udah sampai ke ini belum? Ini udah Bapak close ya? Belum? Oke, silakan join dulu. Nah, oke. Close ya. Oke, sekarang kita mulai. Silakan dimulai. Oke, Vina memimpin. Nggak ada lah. Langsung. Ya, Olivia peringkat pertama sekarang. Disusul oleh Moreno. Wow, Moreno naik ke peringkat di bawah lagi sama Olivia. Olivia belum salah-salah loh dia. Wow, Olivia, 7 jawaban betul semua. Keren. On fire Olivia ternyata. Sementara di peringkat 2 ada Vina. Alika peringkat ketiga. Wih. Sementara guys. Oh, Nesa menyalip posisi kedua, Nesa. Olivia selesai. Nah.
Nesa dibalap oleh Ijati. Sementara peringkat 1 Alivia, 2 Izati dibalap oleh Nesya. Izati di bawah Lisana. Nathan naik 3. Akhirnya Alivia turun. Dibalap oleh Nesya. Nesa Cantika, peringkat 1, Alivia 2, di sana belum selesai. Finish semua belum guys? Di sana ada belum? Finish. Di sana udah? Nah, oke. Ayo. Ya. Udah dikerjain aja, masa dijoki. Pasnya nomor berapa, Pak? Nggak ada di 7 besar pokoknya. Di sana udah? Oke. Udah semua ya? Udah semua belum? Belum, buru-buru. Oke, udah ya. Oke. Kita lihat peringkat podiumnya. Pertama jatuh kepada Nathan, ketiga Alivia, pertama Nesya. Keren. Oke guys, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mau kasih tugas untuk minggu depan. Jadi nanti setiap kelompok membuat sebuah rangkaian listrik ke dalam miniatur rumah, boleh, miniatur gedung, boleh, ya, nanti dikumpulkan di minggu depan. Boleh memakai kardus, boleh memakai stick ice, tau kan? Ya, nanti dibuat. Berarti rangkaiannya pakai rangkaian? Jangan pakai semen. Boleh, tapi kalau misalkan kamu bikin kayak miniatur rumah tapi pakai semen kecil-kecil itu, tau kan? Boleh, yang kayak di IG ya, ada tuh gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti untuk next kita masih belajar di bab listrik dinamis pada subbab berikutnya. Jangan lupa tugasnya membuat rangkaian listrik diaplikasikan ke dalam sebuah miniatur rumah, boleh, gedung boleh, apartemen boleh, Pak, kandang ayam boleh nggak? Boleh. Tapi kandang ayam masih cuma 1 lampunya. Oh, oke. Boleh. Hah? Bandara boleh. Pokoknya dalam sebuah kafe. Ada orangnya berarti? Ada. Oke, berarti ke dalam sebuah miniatur ya. Ya, maket bebas. Pakai barang bekas aja. Pakai kardus boleh. Pakai stick ice boleh. Pakai apa sih itu yang buat origami? Buat origami apa? Clay, ya betul, clay boleh. Pokoknya sekreatif kalian, dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan semua menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Dan menjadi barokah untuk kita semua. Sebelum tutup, silakan Reja memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa untuk saya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa ilman manfa'ata
warizqan thayyiban wa amalan sholihah wal mauta husnul khotimah. Amin. Oke, terima kasih Reja sudah memimpin doa. Bapak ingatkan lagi, Bapak mengucapkan terima kasih juga sebelum selesai. Bapak ucapkan terima kasih. Waktunya mudah-mudahan semuanya sehat terus, jaga kesehatan terus. Ingat, masih banyak hari-hari yang harus kalian lalui. Jaga kesehatan, jaga fokus, jaga mental, semuanya jangan mudah terpengaruh oleh sesuatu yang tidak berguna. Oke, manfaatkan hari-hari kalian dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.